Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Anda kembali bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Baik, masih bersama dengan Dr. Dirga. Tadi ada pertanyaan dari Miss Mary, boleh diulangi Miss Mary? Iya, karena kan walaupun kita mengurangi aktivitas berpergian, tapi karena tuntutan pekerjaan mau nggak mau kita harus traveling. Apalagi mungkin keluar kota, keluar negeri, berada dalam pesawat berjam-jam. Dokter sendiri pun juga seperti itu kan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, betul. Salah satu anjuran di masa seperti ini adalah kalau bisa tidak mengunjungi negara-negara yang terdampak. Tapi kadang-kadang itu tidak terhindarkan kan? Ya, kita mesti pergi. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita mesti hati-hati. Satu, terutama di bandara, di airport ya. Itu tempat orang semuanya ngumpul jadi satu ya. Jadi hindari orang yang sakit. Kalau ada yang mulai batuk, pilek itu dihindari, jangan dideketin gitu malah ya. Oke. Yang kedua di pesawat ya, di pesawat itu juga sebenarnya apalagi kalau long haul flight ya, saya kemarin 8 jam misalkan dari luar negeri, itu juga mesti hati-hati. Saya menganjurkan kalaupun di pesawat sebaiknya tetap kita pakai masker saja gitu ya. Baik sehat maupun tidak sehat, lebih baik pakai masker di pesawat. Yang merasa sakit wajib pakai masker, itu nggak ada tawar-menawar. Nggak ada tawar-menawar ya, nggak merasa sakit. Tapi yang sehat pada situasi tertentu, seperti tadi kan tertutup dalam waktu yang lama, tidak ada salahnya untuk pakai masker juga baik yang bagi yang sehat juga gitu. Tapi kita tidak perlu pakai sarung tangan kan dok? Maksudnya lebih baik kita lebih rajin untuk mencuci tangan? Betul, justru nggak boleh. Karena kalau kita pakai sarung tangan, kita misalkan kotor, kita malah mindahin kuman kan, kita megang sana, kitanya aman, tapi kita memindahkan kuman untuk orang lain, itu nggak boleh. Itu yang perlu dicatat. Baik dok, saya izin dulu Miss Mary untuk memberikan kesempatan kepada penonton yang ada di sini untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya kepada dokter ataupun Miss Mary, silakan. Baik. Mbak, silakan yang paling depan. Nama saya Silvi, dokter saya ingin bertanya. Kadang kan aku suka lihat orang lain pakai tuh tebel banget, itu menurut saya agak terlalu lebay begitu. Nah, seperti apa standar masker jenisnya dan bagaimana cara menggunakan yang baik? Juga ada poin kedua saya ingin tanyakan, ada juga sekarang rempah-rempah yang sedang viral, tentang penangkal corona. Nah, apakah itu benar atau tidak? Bisa menangkal corona itu sendiri. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan ini mewakili kita semua. Yang pertama tadi masker ya kan, masker ada mungkin satu muka ditutup. Yang baik seperti apa dok? Ada 2 jenis masker yang paling banyak kita gunakan. Yang pertama disebut sebagai masker wajah, face mask ya, yang biasa kita pakai. Untuk masyarakat cukup yang seperti itu. Tapi tadi cara pakainya harus benar. Nah, yang orang sering lupa sebelum pakai masker itu mesti cuci tangan dulu. Bukan langsung ngambil gitu ya. Jadi sekarang saya akan mengawali dengan cuci tangan dulu. Boleh ya, cuci tangan. Nih, saya pakai cincin. Ini mesti dibuka. Cuci tangan yang pertama itu harusnya pakai air dan sabun. Kalau tidak ada, baru boleh pakai sanitizer yang berbasis alkohol seperti ini. Segala jenis sabun kah? Segala jenis sabun mandi ya. Jangan pakai sabun cuci piring, jangan pakai sabun yang lain, itu jangan ya. Tapi karena memang ada yang melakukan seperti itu. Betul. Dan di air yang mengalir ya. Air yang mengalir. Kalau tidak ada air dan sabun, boleh pakai hand sanitizer yang berbasis alkohol. Jadi dicek dulu kandungannya ya. Berapa persen? Minimal 60%, tapi yang rata-rata biasa 70%, itu it's okay ya. Kalau pakai hand sanitizer, tangan kita nggak boleh tampak kotor gitu. Kalau udah jelas berminyak apa itu mesti pakai air, nggak ada cara. Jadi dibersihkan dulu ya. Kecuali ini relatif bersih, kering, pakai kita oleskan ya. Nggak usah banyak-banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit ya. Nah ini ada caranya, bukan sembarangan cuci tangan itu ya. Jadi ini harus minimal 20 detik. Jadi 1, 2, 3, 4 satu gerakan ya. Terus punggung tangan 1, 2, 3, 4. Boleh sambil dipraktekkan. Coba ya. Kiri kanan ya. Ulang dari awal. Ulang ya. Saya ulang ya. Gini ya. 4. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Punggung tangan. 1, 2, 3, 4. Satunya lagi ya. 1, 2, 3, 4. Kunci 1, 2, 3, 4. Terus ini gini. Jari ya. 1, 2, 3,
4. Okay. Ya. Terus ibu jari, ya. 1, 2, 3, 4. Ibu jarinya diapain tuh? Di gini nih, kayak dipijat gitu ya. Dipijat-pijat. Kiri kanan ya. 1, 2, 3, 4. Terakhir bikin gini searah jarum jam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu cuci tangan yang benar oleh WHO. Jadi jangan gini-gini doang sudah, itu nggak efektif ya. Minimal 20 detik. Minimal 20 detik ya. Jadi boleh dicontohin itu sendiri Dok ya, nggak boleh sama pasangan gitu langsung cuci-cucian gitu ya. Jadi nggak ada maknanya. Pasang jadi masker. ingat sudah cuci tangan ya. Kita ambil masker. Ya, masker. Ya. Ini jangan diperdebatkan lagi. Ya. Yang warna putih itu pasti di dalam, pasti. Yang selain warna putih bisa hijau, kadang biru, kadang pink, itu pasti di luar. Ya. Karena ini jenisnya berbeda. Betul. Kan depan belakang. Ini bahannya tuh beda kalau dipegang. Beda. Ini dia absorben, ini penyerap ya. Kalau ini repelen dia menolak gitu ya. Jadi jangan dibalik-balik ya, jangan aneh-aneh. Nah. Jadi cara makanya tadi sudah cuci tangan. Yang kedua pegang nih, ada kawatnya nih bagian atas. Iya. Ya. Itu taruh di hidung, dipasin di hidung. Iya. Dipasin di hidung, baru ditarik ke kuping untuk diikat. Nah, di sini kuncinya lagi. Masker itu harus menutupi hidung, mulut sampai ke dagu gitu ya. Nah, jadi ada yang pakai gini kan? Ya, nggak ada gunanya ya. Itu biasanya buat bau mulut ya. Satu lagi, selama dipakai begini, jangan dipegang-pegang, karena ini kotor. Ya, jangan iseng. Jadi biarkan begini. Dan setiap 4 jam maksimal ini harus diganti. Karena efek proteksinya sudah hilang. Atau kalau udah basah, misalkan lagi batuk, bersin, itu udah buang. Setiap 4 jam? Setiap 4 jam itu mesti diganti. Nggak boleh dicuci lagi Dok ya? Jangan dicuci lagi, apalagi dijual lagi nggak boleh ya. Karena memang ada yang dicuci soalnya. Terus kalau udah tadi ya buang, ini juga ada caranya nih, buang. Jangan, ini kan kotor nih, jangan dipegang baik luar maupun dalamnya, dibuang, dilepas, lalu langsung dibuang ke tempat sampah dan cuci tangan lagi. Baik. Ya. Buangnya itu harus dibungkus sesuatu nggak? Karena kan kalau ditaruh aja terus ketiup angin, wah menyebar. Iya. Boleh dibuang langsung ke tempat sampah nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Gitu ya. Nah Dok, ini pertanyaan berikutnya dari saya, karena memang ini juga menjadi satu hal yang viral. Sekarang ini kan memang masker agak sedikit langka. Nah terus saya ngelihat di sosial media akhirnya ada improvisasi memakai tisu basah dibolongin. Apakah itu membantu? Bikin masker sendiri ya? Bikin masker sendiri. Tidak boleh ya, karena esensinya itu bukan nutupin mulut, karena masker ini kan ada 3 lapisan nih. Lapisan luar, lapisan dalam sama filternya di tengah. Kalau bikin dari apa tadi tisu basah apa itu cuma sekedar menutup mulut aja, ngapain? Itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi kan ada juga jenis masker yang lebih tebal tuh, misalnya kayak N95 dan tipe-tipe yang lainnya. Apakah ini saja cukup atau sebenarnya itu lebih baik? Untuk masyarakat cukup menggunakan masker wajah ini. Sedangkan masker yang putih itu yang tebal N95 itu hanya untuk petugas kesehatan yang merawat pasien. Kenapa? Itu karena dia memang penggunaannya bukan untuk sehari-hari. Karena memang kalau dipakai nanti dicoba itu ini banget ya, ketat sekali. Dan orang nggak ada yang tahan pakai itu berjam-jam. Akibatnya apa? 15 menit sekali, buka. Sesak nafas jadinya. Buka, sesak napas, buka. Jadi apa gunanya pakai masker kalau dibuka-buka gitu ya? Jadi cukup pakai yang ini. Iya. Nah mumpung ada dokter di sini, saya juga ingin bertanyakan nih, karena ada beberapa informasi yang beredar. Salah satunya katanya virus corona itu tidak tahan panas matahari. Dalam arti berada di beberapa jam aja virus itu mati sendiri. Apakah itu benar atau tidak? Itu tidak benar ya. Jadi dia mati di atas suhu minimal 65 derajat. Ya, jadi otomatis pada suhu ruangan tidak akan mati. Tapi dia akan mati di atas suhu 65 derajat. Minimal 65. Nah, lalu ada yang bilang kalau gitu berarti kita harus banyak-banyak minum air panas. Enggak begitu ya. Biar mati virusnya. Yang ada melepuh nanti. Melepuh ya kan. 65 derajat itu panas loh. Jadi itu juga tidak benar. Jadi hoax ini ya? Iya, tidak benar. Nah kalau virus corona itu bisa menyebar lewat benda, itu hoax atau memang fakta? Betul. Jadi ada penelitian bahwa coronavirus itu bisa bertahan di permukaan benda sampai dengan 9 hari. 9 hari? 9 hari dengan catatan
kelembaban dan suhunya itu tertentu, jadi rendah gitu ya. Nah, kita beruntung, kita hidup di negara yang tropis, ada matahari, suhunya panas, kelembabannya tinggi, itu tidak menguntungkan buat virus, dia lebih cepat mati. Tapi betul, kita mesti hati-hati. Makanya kan kalau kita lihat sudah mulai ada proses disinfektasi terhadap misalkan tombol lift, pegangan kereta atau bus ya, karena memang itu bisa bertahan di situ dia hidup. Baik, satu pertanyaan terakhir dok, kalau dokter kan tadi memang menyarankan kita untuk sering-sering mencuci tangan dengan benar, seperti yang dilakukan tadi oleh dokter. Kalau cuci muka sendiri apa memang juga itu menjadi salah satu bagian juga? Nah ini tadi kenapa sih kita mesti cuci tangan ya, pakai sabun tadi kaitannya jangan pegang muka dan karena jangan memegang hidung, mata, hidung atau pipi, mulut ya, itu dengan tangan kotor. Karena itu akan justru memasukkan virus ke tubuh kita sendiri. Tangan kita itu kotor sekali jadi sebetulnya. Itu esensi dari mencuci tangan tadi. Jadi jangan sekali-kali memegang daerah wajah kalau belum mencuci tangan. Baik. Nah dokter Didika, kesimpulan dari dokter sendiri mengenai virus corona ini seperti apa dok? Biar disampaikan kepada hadirin dan juga masyarakat yang ada di sana. Ya, yang pertama kita tetap harus waspada ya. Yang kita butuhkan kewaspadaan, tapi tidak boleh panik. Terus yang kedua, carilah informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Ya, sekarang ini di media sosial itu lebih banyak hoaxnya daripada yang benarnya. Jadi dengar langsung dari misalnya dari Kementerian Kesehatan ya, dari yang resmi ya, itu yang kita dengarkan ya. Terus tetap jaga kesehatan secara umum dan lakukan upaya-upaya pencegahan semaksimal mungkin. Yang tadi sudah dijelaskan semuanya. Baik, terima kasih banyak Dokter Dirga, terima kasih banyak atas penjelasannya dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Pasti. Dan satu hal yang penting yang kita tunggu-tunggu ini adalah pesan Mary Riana. Silakan Miss Mary. Virus corona masuk ke Indonesia, membuat khawatir kita semua. Jangan jadi panik, jangan juga jadi apatis, tapi bersiaga dan tetap waspada. Pelajari gejalanya, pelajari juga cara penularannya. Perbanyak informasi agar tepat dalam mengantisipasi. Tenangkan hati dan pikiran, tapi tetap harus mawas dengan kesehatan. Ingat, kuat imun, kuat iman. Bukan hanya mengandalkan kekuatan manusia saja, tapi juga berdoa dan percaya. Yang Maha Kuasa juga akan menjaga dan melindungi kita. Jangan panik, tapi percaya semua pasti akan membaik. Musibah ini bisa terlewati, virus corona bisa kita perangi. Oke? Baik, terima kasih banyak Miss Mary. Sekali lagi terima kasih banyak kepada dokter yang sudah hadir bersama kita di sini. Dan hadirin serta pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat. Dan kita semua berdoa agar Tuhan juga memberikan jalan dan juga kekuatan agar kita terhindar dari virus corona. Sekali lagi saya ingatkan, boleh waspada tapi tidak boleh panik. Saya Irgi. Sampai ketemu lagi di I'm Possible, dari Impossible jadi I'm Possible. Selamat malam. Dok. Thank you. Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.